Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini kita akan membahas tentang materi seputar muamalah di dalam ilmu fikih, yaitu tentang utang piutang. Baik, kita mulai dari pengertian utang piutang. Secara bahasa, kata utang piutang ini di dalam bahasa Arab disebut dengan istilah ad-dainu. Jadi ad-dainu kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya utang piutang. Kemudian secara istilah, utang piutang atau ad-dain adalah memberikan barang yang memiliki nilai harga atau uang kepada orang lain dengan perjanjian orang tersebut akan mengembalikan barang atau uang tersebut dengan jumlah atau nilai yang sama di dalam jangka waktu tertentu dengan akad yang telah disepakati. Berikutnya adalah hukum utang piutang. Hukum asal utang piutang ini adalah mubah atau boleh. Namun, secara umum hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sehingga hukum utang piutang itu bisa digolongkan lagi kepada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, hukum orang yang berutang adalah mubah. Artinya boleh-boleh saja. Sedangkan bagi orang yang memberi utang, hukumnya adalah sunnah. Karena ia telah menolong orang lain dengan memberikan utang kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, hukum memberi utang bisa menjadi wajib jika orang yang hendak berutang itu dalam kondisi yang sangat mendesak. Jadi apabila mendapati orang yang betul-betul sangat membutuhkan bantuan, misalnya untuk operasi demi kesembuhan suatu penyakit yang mengancam nyawanya, atau jika orang yang berhutang itu tidak segera diberikan utang, maka itu menjadi masalah yang menimbulkan bahaya bagi dirinya, maka memberikan utang kepada orang tersebut hukumnya menjadi wajib jika kita memang mampu untuk memberikan utang tersebut. Kemudian yang ketiga, hukum utang ini bisa menjadi haram, yaitu apabila utang tersebut digunakan untuk transaksi atau suatu perbuatan yang maksiat atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berutang untuk membeli minum-minuman keras, berhutang untuk berjudi dan lain sebagainya. Jika kita tahu bahwa ia berutang untuk tujuan-tujuan tersebut, maka haram hukumnya bagi kita untuk memberikan utang. Berikutnya adalah rukun utang piutang. Rukun utang piutang ini adalah unsur-unsur yang harus ada di dalam utang piutang sehingga utang piutang ini menjadi syah menurut syariat Islam. Yang pertama adalah orang yang berutang atau al-madin. Orang yang berutang adalah orang yang wajib membayar utang. Dan sebaik-baik orang yang berutang adalah yang mengembalikannya dengan pembayaran yang sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa inna min khairikum ahsanakum qada'a. Rawahu muttafaqun alaih. Yang artinya maka sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang sebaik-baiknya pada saat membayar utang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua adalah orang yang berpiutang atau ad-dain.
Orang yang berpiutang ini adalah orang yang memberikan utang, sehingga orang ini berhak untuk menerima pembayaran utang. Dan syarat bagi orang yang berpiutang ini adalah merdeka, artinya bukan hamba sahaya, sudah baligh dan berakal sehat. Kemudian yang ketiga adalah barang yang diutangkan. Setiap barang yang dapat dihitung maka boleh diutangkan. Dan barang tersebut harus diketahui dengan pasti dan jelas, baik kadarnya maupun sifatnya. Yang keempat, ada batas waktu pembayaran. Waktu pembayaran ini sebaiknya adalah kesepakatan dari orang yang berutang dan orang yang berpiutang. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah ijab qabul. Ijab qabul adalah akad serah terima pada saat melakukan transaksi utang piutang. Berikutnya adalah adab utang piutang. Adab utang piutang ini adalah hal-hal yang sebaiknya harus diperhatikan oleh baik yang berutang maupun yang berpiutang. Yang pertama adalah menulis dan mendatangkan saksi ketika melakukan transaksi utang piutang. Apalagi utang piutang di sini melibatkan suatu yang bernilai besar, maka sebaiknya dicatat dan dihadirkan saksi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian yang kedua, tidak mengambil keuntungan dengan cara yang batil, sehingga bisa jatuh kepada perbuatan riba. Dalam kaidah fikih berbunyi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi pemberi utang, maka hukumnya menjadi riba. Jadi maksudnya adalah tidak boleh bagi orang yang memberikan utang mempersyaratkan adanya kelebihan pada saat nanti pembayaran. Tapi kalau ini tidak dipersyaratkan oleh orang yang beri utang, tapi kemudian orang yang berutang ketika membayar memberikan kelebihan sebagai bentuk terima kasih tanpa ada permintaan sama sekali dari orang yang berpiutang, maka ini tidak jadi masalah. Artinya bukan sesuatu yang riba. Kemudian yang ketiga, bersegera melunasi sesuai waktu yang telah disepakati. Orang yang berutang hendaknya berusaha melunasi utangnya sesegera mungkin apabila ia telah memiliki kemampuan untuk mengembalikan utangnya. Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan utang ini padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, memperlambat pembayaran utang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar utang, maka hendaklah beralihlah atau diterimalah pengalihan tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, tidak berutang kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Maksudnya kondisi yang tidak mungkin lagi baginya untuk mencari jalan selain berutang. Sementara keadaan sudah sangat mendesak. Jika ia tidak segera berutang misalnya bisa kelaparan atau sakit yang mengantarkannya kepada kematian dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, jika mengalami kesulitan atau keterlambatan mengembalikan utang, hendaknya memberitahukan kepada pemberi utang dengan jujur dan baik. Hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak pemberi utang. Dan yang keenam, memberi kelonggaran waktu kepada orang yang kesulitan melunasi hutang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 280, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan yang ketujuh, adab utang piutang ini adalah berupaya untuk berutang hanya kepada orang-orang yang soleh. Karena kalau kepada orang yang tidak soleh, berutang itu bisa menyebabkan kemudaratan yang justru lebih besar daripada manfaat yang bisa kita dapatkan. Berikutnya adalah perbedaan utang piutang dan pinjam meminjam. Dalam utang piutang, barang atau harta yang diutangkan dikembalikan dengan jenis dan nilai yang serupa, disertai pemindahan kepemilikan. Misalnya berutang 1 juta, maka duit 1 juta itu menjadi milik orang yang berutang. Namun nanti pada waktu yang sudah disepakati dikembalikan lagi dengan uang yang senilai 1 juta itu lagi. Begitu juga kalau berutang beras 1 kilo, maka dikembalikan beras seberat 1 kilogram juga. Jadi kalau utang piutang, barang itu diberikan bukan hanya manfaatnya, tapi juga dengan bendanya. Namun dalam akad pinjam meminjam, tidak terjadi pemindahan kepemilikan barang yang dipinjam. Karena yang diberikan kepada orang hanyalah manfaat dari barang tersebut, tapi barangnya tetap milik orang yang meminjamkan. Sehingga pada waktunya barang yang sama itu harus dikembalikan. Misalnya pinjam cangkul, maka nanti yang dikembalikan adalah cangkul yang sama tersebut, yaitu milik orang yang meminjamkan sebelumnya. Makanya kalau pinjam-minjam ini tidak boleh barang yang habis ketika digunakan. Misalnya beras misalnya untuk dimakan, maka itu tidak bisa disebut pinjam, tapi utang. Karena tidak bisa dikembalikan benda yang sama. Mungkin yang sama hanya beratnya saja, misalnya 1 kilo. Maka itu nanti dikembalikan 1 kilogram, tapi dengan beras yang berbeda. Itu sudah masuk dalam kategori utang piutang. Jadi demikian perbedaan antara utang piutang dan pinjam meminjam. Demikian materi tentang utang piutang, semoga bermanfaat. Walafuminkum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.